Mencermati sajian surat kabar dan menikmati secangkir teh lengkap dengan kudapan ringan adalah rutinitas Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno, sebelum memulai aktivitas di pagi hari. Sebagai orang nomor 1 di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Dubes Herman perlu menyimak berbagai pemberitaan media massa Malaysia, khususnya yang menyangkut tentang Indonesia. Bagi mantan Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia ini, menjadi dubes di Malaysia adalah amanah dan tugas mulia. Selain harus memimpin perwakilan RI yang telah ditetapkan sebagai perwakilan Citizen Service ini, Dubes Herman juga harus memastikan hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Malaysia, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral, dapat berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan seluruh tugas tersebut, KBRI Kuala Lumpur telah menetapkan sebuah visi besar mengacu pada visi misi dan 9 agenda prioritas atau nawacita Presiden RI, yakni mewujudkan perwakilan RI sebagai garda depan dalam penegakan wibawa diplomasi dan jati diri bangsa sebagai negara maritim untuk kepentingan rakyat. Jadi di sini disimbolkan antara Presiden Jokowi dengan Pem Najib, dengan Sultan atau Agung ini ya. Sementara ini atau selama ini hubungan itu bagus antar kedua pemimpin. Ini sesuatu yang persentase yang positif sekali. Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur sudah ada sebelum negara Malaysia terbentuk. Tahun 1953 atau 8 tahun setelah Indonesia merdeka, Indonesia menempatkan perwakilan setingkat konsulat di Persekutuan Malaya ketika negara ini masih di bawah kekuasaan Inggris. Saat Malaysia merdeka tanggal 31 Agustus 1957, Indonesia menempatkan perwakilan setingkat kedutaan besar di Kuala Lumpur dengan duta besar pertama untuk Malaysia, Dr. Muhammad Razif. Arti penting Malaysia bagi Indonesia juga ditunjukkan Presiden Jokowi saat melawat ke Malaysia Februari 2015 dalam kunjungan kenegaraannya yang pertama sejak dilantik sebagai Presiden RI. Tak heran jika KBRI Kuala Lumpur mengemban misi utama memperkokoh hubungan Indonesia-Malaysia sebagai wahana memajukan kepentingan nasional. Di Kuala Lumpur jugalah Presiden Jokowi melakukan pertemuan pertamanya dengan WNI yang ada di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mempertegas peran perwakilan RI di seluruh dunia, yakni menghadirkan negara untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Sebagai upaya meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, KBRI Kuala Lumpur telah memfasilitasi 14 kali pertemuan Joint Committee for Bilateral Cooperation (JCBC) yang merupakan pertemuan tingkat pejabat tinggi dan menteri luar negeri, dan 10 kali pertemuan Annual Consultation yang merupakan pertemuan pemimpin kedua negara. Hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia juga dilengkapi dengan adanya 3 working group yang mengkoordinir pembahasan isu-isu politik, keamanan dan perbatasan, ekonomi, serta sosial budaya. Dan terdapat sekitar 89 buah perjanjian dalam bentuk treaty, kerjasama, dan memorandum of understanding. Komunike bersama, deklarasi bersama, maupun letter of intent telah disepakati. Sepintas perundingan-perundingan dan kegiatan diplomasi ini tampak seperti kegiatan rutin saja. Namun di balik itu semua, terdapat misi penting yang diemban oleh KBRI Kuala Lumpur, yakni memperkuat pelaksanaan diplomasi yang inklusif dan partisipatif. Artinya, KBRI Kuala Lumpur terjun langsung dan secara terbuka melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menjaga kepentingan nasional dan melindungi warga negara Indonesia di Malaysia. Hasil nyata dari pelaksanaan misi tersebut dapat dilihat dari stabilnya hubungan Indonesia-Malaysia dalam 3 tahun terakhir. Pencapaian lain yang cukup menonjol adalah penurunan kasus yang menimpa WNI di Malaysia serta peningkatan kualitas perlindungan buruh migran Indonesia. KBRI memiliki catatan keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan gaji, asuransi, santunan, dan uang kompensasi bagi para buruh migran Indonesia. Jumlah kasus pidana yang pada tahun 2014 mencapai 299 kasus turun menjadi 173 kasus di tahun 2015.
Di ranah perdata, 690 kasus pada tahun 2014 menurun menjadi 626 kasus di tahun 2015. Dari sisi advokasi terhadap warga negara Indonesia yang memiliki masalah hukum, KBRI Kuala Lumpur telah mengupayakan penurunan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau tuntutan hukum. Nah, tugas yang membumi tadi, yang di Nawacita ditugasi untuk kehadiran negara adalah peran KBRI di dalam melindungi para TKI ini. Nah, itulah tugas kita namakan citizen service, supaya negara hadir kalau ada masalah terhadap warga negara Indonesia di Malaysia ini. Hubungan bilateral Indonesia-Malaysia tak hanya berkutat tentang politik maupun persoalan buruh migran. Indonesia dan Malaysia juga memandang hubungan kerjasama ekonomi harus mendapat perhatian besar demi menjadikan kedua negara sebagai kekuatan besar ekonomi yang disegani di kawasan. Saat ini, Indonesia adalah negara tujuan investasi terbesar Malaysia di luar negeri dengan nilai investasi sebesar 2,35 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia juga menjadi negara tujuan wisata yang paling diminati Malaysia. Menurut catatan Kementerian Pariwisata RI, jumlah turis Malaysia yang melancong ke Indonesia tahun 2015 menembus angka 1 juta wisatawan. Di lain pihak, wisatawan Indonesia juga menjadi yang terbesar kedua di Malaysia, mencapai 3,5 juta wisatawan per tahun. Tentu saja, ini belum berimbang. Untuk itulah, KBRI Kuala Lumpur senantiasa aktif menggerakkan promosi pariwisata Indonesia agar target peningkatan 2 juta turis Malaysia yang berkunjung ke Indonesia di tahun 2016 dapat terrealisasi. Untuk mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi KBRI Kuala Lumpur, perlu kapasitas organisasi dan sumber daya yang mumpuni dan berkompeten. Rapat staf yang dipimpin oleh Dubes Herman Prayitno seperti inilah yang menjadi forum penting untuk mengelola kapasitas dan modalitas yang dimiliki KBRI Kuala Lumpur. Peran penting itu juga terlihat dari banyaknya staf dari tiap fungsi dan atase teknis di KBRI Kuala Lumpur. Tercatat, 31 home staff dan 144 local staff saat ini aktif bertugas di KBRI Kuala Lumpur. Tak heran jika KBRI Kuala Lumpur disebut-sebut sebagai KBRI terbesar dari seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain KBRI Kuala Lumpur, kehadiran Indonesia di Malaysia juga didukung dengan hadirnya perwakilan setingkat konsulat jenderal dan konsulat di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau. Jumlah perwakilan RI yang tampak merata mulai dari Semenanjung sampai Kalimantan ini mempertegas tugas untuk melindungi warga negara Indonesia dan mengamankan kepentingan nasional kita di Malaysia. Bayangkan saja, sekitar 2,5 juta WNI yang harus dilayani dan dilindungi. Mereka datang ke Malaysia untuk bekerja, belajar, dan menetap di negeri jiran ini. Besarnya jumlah warga negara Indonesia dan warga Malaysia keturunan Indonesia di Malaysia juga telah menjadikan Malaysia sebagai negara dengan diaspora Indonesia terbanyak di luar negeri. Peran KBRI Kuala Lumpur dalam fungsi pelayanan dan perlindungan WNI sulit terbantahkan. Suasana riuh rendah seperti ini mungkin tak bisa dijumpai di perwakilan RI lainnya. Pagi hari sebelum jam operasional KBRI dimulai, ratusan WNI sudah berduyun-duyun mengantre untuk mengurus berbagai dokumen kekonsuleran, paspor, kontrak kerja, dan dokumen penting lainnya. Setiap hari, hampir 1.000 dokumen diselesaikan di sini. Bila dilihat dari jumlah rata-rata 30.000 dokumen per bulan yang diselesaikan, KBRI Kuala Lumpur layak menyandang sebagai perwakilan Republik Indonesia tersibuk di dunia.